Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky. Sekarang saya mau nge-review jam tangan yang harganya relatif murah dengan kualitas yang bagus. Cuman sayangnya ini dari Cina. Mereknya itu Pagani Design. Nah, ini dia jam tangannya. Bisa fokusnya ya. Pokoknya ini deh. Ini Pagani Design, termasuk jam tangan homage. Jadi jam tangan homage ini jam tangan yang agak males mikir, agak kurang ajar karena niru semuanya bentuknya sama, cuman mereknya aja yang beda. Nah, jadi karena jam tangan mahal-mahal, terus juga punya nama besar, dan sebenarnya waktu diproduksi harganya normal sesuai kualitas karena mesinnya dari Swiss, terus juga braceletnya kacanya sapphire, terus juga buckle-nya semuanya. Nah, cuman karena diproduksinya cuma sedikit, nah sampai pasaran itu harganya gila-gilaan. Makanya karena itu jadi banyak orang yang punya uang nggak segitu terus pengen jam tangan yang modelnya mirip, makanya bermunculanlah jam-jam homage kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Jam tangan ini waktu itu saya beli harganya 1.245.000. Sekarang tadi saya cek di Tokopedia ada yang jual 1.390.000-an. Pokoknya 1.4 lah. Nggak nyampe 1.500.000. Ini homage dari Rolex Submarine. Yang keluarin yang keberapa saya nggak ngerti, cuman ini Rolex banget sih. Tuh lihat tuh. Ya, dari bezelnya, dari dialnya, dari jarum jam, jarum menit, sama marker-markernya tuh. Terus juga ini ada cyclopsnya ya. Ini jam tangan ada tanggalnya juga. Terus crownnya juga bergerigi, ada pelindung crownnya. Nah, ini dari braceletnya dulu deh ya. Braceletnya dengan harga 1.300.000 cukup solid. Nah, dan lagi digituin dia bisa belok dengan mudah. Karena ada jam tangan yang harganya segini tapi ininya kaku. Nih pas diginiin, misal ditekuk kayak gini, dia nggak balik. Tapi ini enggak. Tuh. Jam tangannya bagus. Braceletnya bagus, terus juga bentuknya rapi, finishingnya ini finishing polish, warnanya gold silver. Nah, terus juga ini nih pen pembukanya ini udah yang terbaru, maksudnya dia bisa pakai obeng kecil tuh, kelihatan ada strip. Jadi nggak perlu, teman-teman nggak perlu punya alat khusus yang ngedorong tali jam itu. Ini bisa pakai obeng yang kecil diputar, kalau nggak pakai pisau yang ujungnya lancip juga bisa ya. Braceletnya bagus, rapih, dengan harga segitu cukup solid. Jaraknya pun bagus, sama ini saya udah beli udah setengah tahunan kayaknya deh. Oh iya, ini udah setahun lebih ternyata. Nah, terus ini buckle-nya pakai double lock, jadi dua. Nah, cuman ini termasuk kekurangannya deh. Kalau kelebihannya, dia detailnya bagus juga karena di sini ada ukiran mereknya Pagani Design tuh. Nggak cuma di print tapi diukir, jadi terasa kasar di bagian sininya. Nah, cuman pas buka kunci yang pertamanya ini agak susah. Awal-awal ya, sekarang udah agak mudah. Awal-awal sempet susah banget dibukanya. Sekarang udah enak. Cuman tetap harus punya kuku.
sedikit aja, kalau enggak susah banget tuh ya. Buka kayak gini terus tuh. Untuk harga sejutaan, di bawah 1.500.000 bakal ini udah bagus banget. Kalau dibandingin merek lain yang udah terkenal, harga segitu braceletnya aduh masih kelihatan ringkih apa ya, di gini-gininya tuh suaranya tuh kedengeran murah, tapi ini udah bagus. Oke, kita lihat bagian tutup belakangnya sekarang. Tutup belakangnya bagus, cuman nggak tahu ya ini tutup belakangnya itu kaca sapphire atau enggak, tapi ini yang di display. Nah, ini mesinnya itu Miyota berapa ya, bentar saya cek dulu. Miyota 8215. Nah, cuman ya karena ya jam tangan harga segini, jadi ini kan jam tangan otomatis, di belakangnya itu ada router. Nah, routernya itu agak susah diputer. Biasanya jam tangan yang agak bagusan atau merek Seiko atau merek yang lain, dia routernya itu gampang belakangnya. Ini agak susah muternya. Cuman selama saya pakai, pertama nih sebelum pakai kan saya isi tenaganya, terus saya pakai, selama dipakai nggak berhenti karena jam otomatis. Jadi walaupun agak susah buat muter router di belakangnya, tapi tetap ngisi tenaga berarti kalau kita pakai ya. Nih belakangnya, kita pindah ke bagian depan. Bezelnya nih, suara bezelnya ya kedengaran agak murah. Trek. Terus ada sedikit backnya. Jadi nih kalau kita putar ke sini, aduh susah nih, tuh ada balik sedikit, tuh dia ada balik sedikit. Cuman nggak apa-apa ya, jam tangan segini kita bisa apa sih, makanya berharap banyak juga nggak adil. Terus juga kurang presisi, jadi tuh bagian bawahnya ya nggak sama garis yang menandakan jam 6 ini tuh, agak miring ya, rapi, agak tajam aja, nggak kasar, cuman agak tajam, finishingnya polis. Terus juga angka-angkanya kelihatan dengan jelas kok di bezelnya ya. Terus di dialnya nih, dialnya warnanya bagus, birunya bagus. Nah, terus ini menit, jam, ini detik. Saya nggak tahu per detiknya ini berapa ketukan, cuman dia cukup mulus tuh ya detiknya ya. Terus juga ini ada cyclopsnya ya, kelihatan cukup jelas. Nah, kelemahannya luminosnya. Jadi luminos itu kayak glow in the dark. Kalau misalkan habis kena cahaya, atau kalau teman-teman pakai naik motor, terus ini terkena sinar matahari, terus masuk terowongan, kan nyala tuh. Kalau nggak, ini kan home watch-nya jam tangan diver. Jadi habis kita pakai di perahu, terus nyelam ke bawah pasti nyala. Nah, ini tuh agak redup. Cuman ya 1 menitan luminosnya nyala. Luminosnya ada di jarum jam, menit, sama di detik di bagian ujungnya aja. Kalau buat dialnya mereknya Pagani Design. Nah, terus di sini ada tulisan automatic dan water resist 100 meter. Cuman saya nggak rekomendasiin buat dipakai berenang, apalagi diving jangan, karena ya kalau ciprat air, kalau mandi ngapain juga sih pakai jam tangan. Sebaiknya janganlah, karena ini jam tangan home watch, jadi dan pasti nggak sertifikasi ini 100 meter. Nggak tahu diceknya di mana. Cuman kalau ciprat air aman lah ya. Kalau bawa motor kehujanan juga nggak apa-apa. Nah, terus ini crownnya bagus, rapih, cuman pas dibuka agak susah. Nah, terus juga kalau misalkan udah dibuka kayak gini nih, yang pertama dia ngisi tenaga ya teman-teman, diputarnya ke atas.
ngisi tenaga. Terus ditarik 1 kali, dia ngerubah tanggal, diputarnya ke bawah. Tarik 1 kali, ngerubah tanggal, tarik sekali lagi, baru jam. Nah, di mesin ini juga udah hack movement. Jadi kalau teman-teman lagi ngatur jam tangan, nih, tuh, detiknya berhenti. Ini lumayan bagus buat mesin harga segini. Nih kalau saya pencet sekali, tek, tuh detiknya jalan lagi kan. Ini berarti hack movement. Ya. Depannya udah, dialnya udah bagus, rapi, printingnya bagus, warnanya bagus. Cuman di jam yang saya pegang ini warna dialnya sama warna bezelnya agak beda. Dialnya agak lebih gelap, yang luarnya agak lebih terang birunya. Nggak tahu kalau yang lainnya. Cuman saya punya nggak, kalau lihat di gambarnya yang warna hijau itu nggak, warnanya sama ya. Apalagi ya, finishing oke. Agak tajam cuman nggak yang parah banget. Terus juga kalau dipakai nyaman. Oh iya, dimensinya nih, dimensinya kita ukur, kita pastiin ya sambil cek di data. Kalau di sini dimensinya itu nih, untuk strapnya 20, 16. Karena strapnya mengecil, jadi bagian yang dekat ke bracelet itu 16 mili. Kalau di sini adanya, ditulisnya band length 22 cm. Oh, ini panjang ininya. Terus 20 mili. Lug tip to lug tipnya 43 mili. Coba kita cek. Jadi lug tip to lug tip itu nih, ujung buat masang bracelet sampai ke ujung yang bawah. Kita ukur dulu. Kok di sini cuman 40 mili tuh, 2 3 10 20 30 50 mili lug tip to lug tipnya. Terus diameter dialnya di situ tertulis 43. Tuh 2 3 4, iya betul 43. Oh iya, ini kacanya udah sapphire. Makanya dengan harga 1,3 juta teman-teman udah dapat banyak. Braceletnya bagus, bakalnya bagus, kaca depannya sapphire, mesinnya juga automatic Miyota 852. Jadi kalau buat teman-teman yang suka jam tangan automatic, misal punya uang di bawah 1 juta, karena kan banyak, saya juga ada yang merek SKMei 300.000 automatic. Sayang teman-teman, mendingan kumpulin dulu uangnya terus beli yang ini, karena jam tangan ini worth it. Oke, sekian review dari saya. Kalau nggak setuju bilang aja di komentar. Kalau setuju, oh iya, jam tangan ini juga mau saya jual. Kalau teman-teman ada yang mau beli, boleh 1 juta aja ya. Nanti bilang aja, Bang, di Tokopedia. Terus saya bikinin di Tokopedia, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.